Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Novita Putri. Aku dari Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Angkatan 2020 dengan NIM 2007981 dari kelas 3A. Nah, di sini aku mau jelasin nih mengenai salah satu metode pembelajaran, yaitu metode resitasi. Nah, buat teman-teman, ada yang tahu nggak sih metode resitasi itu apa? Nah, supaya lebih jelasnya lagi, teman-teman mari simak video berikut ini ya. Oke, teman-teman, di sini aku mau jelasin pengertiannya terlebih dahulu ya. Metode resitasi adalah metode pembelajaran yang menekankan pada pembacaan, pengulangan, pengujian, dan pemeriksaan atas diri sendiri melalui sejumlah tugas yang diberikan oleh guru kepada peserta didik di luar jam sekolah dalam rentang waktu yang telah ditentukan, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada guru dengan tujuan untuk merangsang agar siswa dapat aktif belajar baik secara individu maupun kelompok. Nah, dalam metode resitasi ini memiliki tujuannya nih. Menurut Zamara dan Zain, tujuan dari metode resitasi adalah untuk merangsang siswa agar aktif belajar baik secara individu maupun secara kelompok. Melalui metode resitasi ini, siswa memiliki kesempatan untuk saling membandingkan hasil pekerjaannya dengan orang lain, dan hal tersebut membuat siswa dapat mempelajari, mendalami hasil uraian orang lain, dan juga siswa mendapatkan perluasan, memperkaya, dan memperdalam pengetahuan serta pengalaman belajar dari metode resitasi ini. Nah, teman-teman, ternyata dalam metode resitasi ini terdapat jenis-jenisnya nih. Menurut Nasution, terdapat dua jenis metode resitasi. Yang pertama yaitu metode resitasi dengan penugasan individu, dan yang kedua yaitu metode resitasi dengan penugasan kelompok. Penugasan individu itu sendiri adalah suatu penugasan yang dibebankan kepada masing-masing peserta didik. Nah, tugas individunya itu lebih ditekankan kepada pembinaan kognitif, afektif, psikomotor peserta didik secara individual. Melalui tugas individual, siswa dituntut untuk memiliki kesanggupan dan kerajinannya masing-masing dalam pengerjaan penugasan. Namun, dengan demikian, siswa masih tetap diberi kesempatan untuk berdialog dengan orang lain ataupun dengan peserta didik lain, namun tetap tugas yang harus diselesaikan bersifat perorangan ataupun individu. Nah, yang kedua yaitu jenis metode resitasi dengan penugasan kelompok. Nah, hal ini adalah suatu langkah yang digunakan oleh guru ataupun para pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka mampu melaksanakan kerjasama dalam kelompok yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tertentu yang ditugaskan kepada peserta didik. Nah, siswa didorong untuk bekerja sama pada suatu tugas dan mereka harus mengkoordinasikan usahanya dalam menyelesaikan tugas. Nah, dalam penyelesaian tugasnya ini tentunya dikerjakan secara berkelompok, secara bersama-sama agar tugas-tugas tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Nah, teman-teman, dalam setiap metode pembelajaran ini tentunya terdapat kelemahan dan kelebihannya, tak terkecuali dengan metode resitasi ini. Nah, dalam metode resitasi ini tentunya terdapat kelebihan dan kelemahannya juga. Kelebihan dari metode resitasi yaitu yang pertama, dengan adanya tugas dapat lebih merangsang siswa untuk belajar lebih banyak, baik itu pada saat di kelas maupun di luar kelas. Yang kedua, dengan adanya metode ini dapat mengembangkan kemandirian siswa yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tugas dapat lebih meyakinkan tentang apa yang dipelajari dari guru, lebih memperdalam, memperkaya, ataupun memperluas pandangan tentang apa yang dipelajari. Yang keempat, dengan adanya tugas dapat membina siswa untuk mencari dan mengolah sendiri informasi dan komunikasi yang didapatkan. Yang kelima, dengan adanya metode ini dapat membuat siswa bersemangat dalam belajar karena kegiatan belajar ini dapat dilakukan dengan berbagai variasi sehingga tidak membosankan. Misalnya dapat dilakukan di luar kelas, di perpustakaan, ataupun di tempat-tempat lainnya yang membuat siswa lebih nyaman.
Nah, selanjutnya yaitu kelemahan dari metode resitasi. Yang pertama yaitu dalam penyelesaian tugas, seringkali tugas dikerjakan oleh orang lain sehingga siswa sendiri tidak mengetahui tentang pekerjaannya, yang berarti tujuan dari pembelajaran itu tidak dapat terpenuhi dengan baik. Yang kedua yaitu sulitnya untuk memberikan pekerjaan ataupun tugas sekolah karena perbedaan individual anak dalam kemampuan dan minat belajar. Yang ketiga, seringkali siswa tidak mengerjakan tugas dengan baik, cukup hanya menyalin pekerjaan dari temannya. Dan yang terakhir yaitu apabila tugas tersebut banyak atau berat akan mengganggu keseimbangan mental siswa tersebut. Nah, teman-teman, dalam penggunaan metode pemberian tugas ataupun metode resitasi ini ternyata ada 3 langkah yang harus dilalui oleh guru terhadap siswa. Nah, dalam 3 langkah ini terdapat fase-fasenya. Yang pertama yaitu fase pemberian tugas ataupun fase persiapan, yang kedua yaitu fase pelaksanaan tugas, dan yang ketiga yaitu fase pertanggungjawaban tugas. Nah, dalam fase pemberian tugas ataupun persiapan ini ada hal-hal yang harus dilakukan oleh guru. Yang pertama yaitu merumuskan masalah dengan jelas. Yang kedua yaitu mengemukakan apa sih tujuan dari pelaksanaan tugas ini, dan yang ketiga yaitu menentukan jenis tugas apa yang harus digunakan. Misalnya guru tersebut akan menggunakan jenis tugas kelompok ataupun jenis tugas individu. Yang keempat yaitu memberikan penjelasan ataupun pengarahan dalam menyelesaikan tugas ataupun arahan-arahan mengenai tugas tersebut. Yang kelima yaitu memberikan penunjuk ataupun sumber-sumber yang dapat membantu dalam menyelesaikan tugas terhadap siswa. Yang keenam yaitu menentukan waktu penentuan pelaksanaan tugas ataupun deadline-nya dalam menyelesaikan tugas. Nah, selanjutnya dalam fase yang kedua yaitu fase pelaksanaan tugas, yang hal-hal yang harus dilakukan yaitu mengadakan bimbingan ataupun pengawasan dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua yaitu memberikan motivasi ataupun dorongan sehingga siswa mau bekerja dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan yang ketiga, guru memberikan pelayanan kebutuhan. Misalnya jika peserta didik kesulitan dalam menyelesaikan tugas ataupun mengerjakan tugas, guru memberikan arahan ataupun cara-cara dalam menyelesaikan tugasnya itu seperti apa. Dan selanjutnya guru memantau siswa agar siswa tersebut bekerja secara sendiri jika itu kerja individu, dan bekerja secara bersama-sama jika itu kerja kelompok. Dan siswa tidak boleh menyuruh orang lain agar siswa tersebut dapat mencatat hasil-hasil yang diperoleh dengan baik dan sistematis, dan hal tersebut juga agar siswa lebih paham mengenai tugas-tugas yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu fase yang terakhir yaitu fase pertanggungjawaban tugas. Nah, dalam fase pertanggungjawaban tugas ini terdapat hal-hal yang harus dilakukan juga. Yang pertama yaitu melaporkan secara lisan ataupun tulisan ataupun dengan cara demonstrasi mengenai hasil dari penyelesaian tugas-tugasnya. Yang kedua yaitu melaksanakan penilaian hasil pelaksanaan tugas tersebut. Yang ketiga yaitu melaksanakan penilaian proses dan hasil pelaksanaannya. Dan yang keempat yaitu mendiskusikan kesulitan-kesulitan apa yang tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh siswa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dan hal tersebut nanti akan dibahas pada saat proses pembelajaran dimulai. Nah, begitu teman-teman yang dapat aku sampaikan mengenai penjelasan metode pembelajaran dengan menggunakan metode resitasi. Semoga dari penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, dan aku memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian mengenai metode resitasi. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali teman-teman, dadah.